Puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Michael Yunus. Saya persilakan. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memperingati kenaikan Yesus ke surga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya Roh Kudus-Mu yang agung mencerahkan hati kami untuk bisa memaknai ibadah peringatan kenaikan Yesus ke surga. Kiranya hati kami diubah dan hidup kami pun memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, di dalam Matius 28 ayat 19-20 dituliskan dua pesan sebelum Yesus naik ke surga. Pesan pertama berupa tugas. Dituliskan dalam ayat 19-20a, berbunyi demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu pesan pertama berupa tugas. Kemudian pesan kedua berupa janji, yaitu pada ayat 20a. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan-pesan ini berlaku bagi semua pengikut Kristus, bahkan kepada kita, bahkan sampai kepada akhir zaman. Kali ini kita akan fokus pada janji penyertaan yang Tuhan berikan pada ayat 20b. Jauh hari sebelum Yesus naik ke surga, di dalam Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata, adalah berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa kepergian Yesus, kenaikannya ke surga berguna bagi kita semua. Kenapa? Jika dia tidak naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan datang untuk menyertai para pengikut Yesus. Memang secara fisik, Yesus sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tetapi secara roh, dia tetap hadir di antara pengikutnya. Sebab Roh Kudus adalah roh Yesus yang diam menetap di dalam diri kita dan menyertai kita. Buktinya adalah dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dituliskan Paulus dan Silas ketika akan masuk ke daerah Bitinia. Dituliskan roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi janji penyertaan Yesus sebelum dia naik ke surga menyertai kita sampai akhir zaman. Secara fisik memang dia tidak menyertai kita. Tetapi Roh Kudus itulah roh Yesus. Filipi 1 ayat 19 juga menuliskan bahwa kesudahan semuanya itu adalah keselamatan oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus yang diutus ke dunia ini sesudah Yesus naik ke surga, itu adalah roh Yesus sendiri yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Hanya kita yang mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bisa mengalami 5 janji penyertaan ini. Janji-janji penyertaan Roh Kudus ini. 5 janji penyertaannya adalah bebas dari khawatir dan takut. Yang kedua, bebas dari rasa kesepian. Yang ketiga, hidup kudus. Yang keempat, mendapatkan tuntunan, nasihat, dan penghiburan. Yang kelima, mampu melakukan hal-hal besar. 5 hal ini adalah bukti bahwa kita disertai oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak perlu menuntut Tuhan, kenapa Tuhan tidak menyertai saya. Kita harus memenuhi syarat-syarat, maka Roh Yesus akan menyertai kita. Dan buktinya adalah pada 5 hal yang saya sebutkan tadi. Mari kita periksa satu persatu. Yang pertama, bebas dari rasa khawatir dan takut. Yesaya 41 ayat 10 menulis, jangan takut, aku menyertai engkau, jangan bimbang. Sebab aku adalah Allahmu, aku meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau, aku memegang engkau dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Ya. Saudara-saudara sekalian, akar dari kekhawatiran adalah ketakutan. Kenapa kita takut? Karena kita belum memenuhi syarat-syarat untuk disertai roh Tuhan.
mungkin ada hal-hal yang tidak benar di dalam hidup kita. Mungkin kita tidak mencari Tuhan. Mungkin hidup kita berfokus untuk diri kita sendiri. Tapi mari, dengan memperingati kenaikannya ke surga, janjinya untuk menyertai kita selama-lamanya terbukti dalam diri kita, yaitu bebas rasa takut dan khawatir. Menurut riset yang diadakan oleh University of Michigan, statistik dari rasa takut, 60% dari ketakutan itu tidak akan terjadi. Jadi tidak ada gunanya kita takut. Itu membuang waktu dan energi kita karena 60% tidak akan terjadi. Ini hasil riset ilmiah. Kemudian 20% itu berasal dari ketakutan masa lalu yang terjadi di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Ya. Jadi sudah terjadi di masa lalu. Kenapa perlu kita takutkan? Kemudian 10% berasal dari hal-hal yang remeh, yang sepele, yang tidak berarti. Ya. Tidak ada gunanya. Lalu 10% sisanya hanya 4% saja yang benar-benar terjadi. Dari riset ilmiah ini membuktikan tidak ada gunanya hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Malah membuang energi dan waktu kita, membuat pikiran kita menjadi beku, kreativitas kita tidak muncul. Ya. Saudara-saudara, di masa pandemi COVID ini, berita-berita yang kita dengar menakutkan. Tapi firman Tuhan berkata orang yang hidupnya benar tidak gentar dengan berita-berita yang seperti itu. Ya. Tetap kita terima berita-berita itu karena itu fakta yang membekali kita untuk menghadapi yang harus kita hadapi. Ada satu berita yang ditulis oleh Dahlan Iskan tentang seorang kaya di Semarang ketika dia divonis menderita COVID dan dia harus diisolasi di rumah sakit, tidak boleh dikunjungi saudara, keluarga. Ketika itu timbullah ketakutannya. Kemudian dia meninggal dan sesuai dengan protokol keluarga tidak boleh menyertai. Kalau keluarga menyertai, sesudah itu harus diisolasi 14 hari. Maka dikuburkan tanpa penyertaan keluarga. Setelah membaca berita itu saya menyimpulkan, ya, sebetulnya dia tidak perlu meninggal. Karena 92% penderita COVID bisa sembuh meskipun tidak ada obatnya. Imunitas tubuh yang akan menyembuhkan. Ketika membaca berita itu saya menyimpulkan sebenarnya dia tidak perlu meninggal. Tetapi karena rasa kecewa, ketakutan, membuat imunitas tubuhnya merosot. Sehingga virus yang ada di kerongkongan bisa masuk ke paru-paru dan merusak paru-parunya. Saudara-saudara, Yesus naik ke surga. Dia menjanjikan penyertaan sampai akhir zaman. Nah, buktikan dengan memegang janji ini, kita tidak perlu takut dan khawatir. Kemudian bukti kedua dari penyertaan Yesus dalam hidup kita adalah bebas dari rasa kesepian. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 menuliskan, Aku yaitu Yesus akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ya. Menyertai, arti menyertai berarti kita tidak perlu sendiri. Ada istilah dalam kebatinan yaitu perewangan, berasal dari kata rewang atau teman. Yaitu roh yang masuk ke dalam diri seseorang dan menetap dalam diri orang itu sehingga dia dikatakan dalam istilah kebatinan punya perewangan. Di Alkitab sendiri sudah menuliskan kita tidak perlu cari kuasa-kuasa di luar kekristenan. Karena roh Allah Maha Pencipta, Roh Kudus, Roh Yesus sendiri akan masuk dalam hati kita, menetap dalam diri kita, menyertai diri kita. Kita tidak perlu merasa kesepian, merasa sendiri. Ya. Di masa-masa di mana orang harus tinggal di rumah. Ya. Kalau masih punya keluarga, timbul masalah. Karena tiap hari bertemu suami, istri, anak-anak, orang tua, banyak ketidakcocokan di situ meledak. Tapi ada juga yang mungkin sudah pasangannya meninggal dunia karena lanjut usia, anak-anaknya sudah hidup mandiri, berumah tangga sendiri, tinggallah dia seorang diri di rumah.
tidak bisa bertemu dengan teman, tidak bisa keluar, dan dia merasa kesepian. Ya. Kalau ada rasa kesepian, carilah janji Tuhan, mintalah Roh Kudus menyertai engkau. Menyertai engkau selama-lamanya di dalam hatimu meskipun dia tidak terlihat, tapi engkau tidak akan merasa kesepian. Ya. Rasa kesepian itu sangat membuat orang merana. Ada banyak berita dan video tentang manusia lanjut usia di Jepang. Orang Jepang itu individualistis. Ya. Sehingga orang-orang yang sudah lanjut usia merasa kesepian. Ketika rekan-rekan sebayanya meninggal dunia, dia merasa lebih sendirian lagi. Lalu apa yang diperbuat kebanyakan para lansia di Jepang supaya tidak kesepian? Mereka memerlukan komunitas. Tetapi orang yang mereka ajak berkomunitas tidak cocok. Lalu mereka yang lakukan adalah melakukan kejahatan kecil-kecilan seperti mencuri di supermarket, menipu, utang nggak bayar. Tujuannya supaya masuk penjara. Supaya di situ mereka bisa ketemu teman-teman dan tidak merasa kesepian. Begitulah cara orang dunia mengatasi rasa kesepian. Tapi Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga memberikan janji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Sekalipun saudara hidup sendirian, apalagi di masa-masa isolasi seperti ini, seolah-olah saudara seperti kalau saudara pernah lihat film tentang zombie, The Legend, ya, di mana tokohnya tinggal sendirian di dunia, semuanya sudah nggak ada, yang ada zombie. Mungkin saudara merasa seperti ini, tapi tidak perlu kesepian. Karena roh itu ada di dalam diri saudara, saudara merasa punya sahabat, ya, saudara punya rekan berkomunikasi, ya, saudara tidak perlu mencari alkohol dan rokok untuk menjadi teman saudara, tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi mendekatlah pada Tuhan. Justru masa-masa seperti ini, kalau mengerti rencana Tuhan adalah masa-masa yang terbaik dan terindah dalam hidup saudara. Ya. Ada istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, di mana orang harus tinggal di rumah, tidak bisa kemana-mana, ya. Dan banyak orang stres. Ya. Tapi sebenarnya PSBB itu bagi orang yang dekat dengan Tuhan adalah hari-hari terbaik dan terindah. Karena apa? Bisa berpuasa jangka panjang tanpa gangguan. Kalau di hari-hari sibuk selalu ada yang ganggu lewat telepon, lewat pekerjaan dan sebagainya. Ya. P itu puasa jangka panjang tanpa gangguan. Ya. S, saat teduh yang hening dan damai dalam hadirat roh Allah. Semuanya sepi. Jalan-jalan ditutup, diberi portal, tidak ada gangguan. Justru pakailah menikmati kehadiran Roh Kudus yang menjadi rekan saudara. B, bergaul karib dengan pencipta saudara. Membaca Alkitab, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan B terakhir, bertumbuh menuju kesempurnaan. Bagi orang-orang PSBB itu artinya sesuatu yang membuat stres. Tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, PSBB artinya puasa jangka panjang tanpa gangguan. Saat teduh yang damai dan hening dalam hadirat Tuhan, bergaul karib dengan pencipta, bertumbuh menuju kesempurnaan. Itu kalau Roh Kudus dia menetap dalam hatimu, sehingga engkau tidak merasa kesepian. Saya ulangi lagi, ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan janji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Pembuktiannya harus ada dalam diri kita. Yang pertama, bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Yang kedua, bebas dari rasa kesepian. Dan yang ketiga, hidup kudus. Ya. Yesus beserta dengan kita, rohnya beserta dengan kita, artinya kemanapun kita pergi, dia selalu ada beserta dengan kita. Ya. Sehingga kalau kita menyadari penyertaan Yesus ini, kita enggan, kita sungkan untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan hatinya. Saya bacakan Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada satupun makhluk tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Ya. Banyak orang hanya takut melakukan perbuatan tidak bermoral kalau dia tahu diawasi manusia. Tapi kita harus mengerti
mata Tuhan mengawasi kita senantiasa. Saya cuplik satu berita dari tahun 2008. Ketika gerakan anti korupsi sedang hangat-hangatnya, banyak sekolah di negara ini membuka kantin kejujuran untuk menanamkan tabiat jujur sejak dini kepada para siswanya. Di kantin itu dijual makanan, minuman, alat tulis, tidak ada penjaga, tidak ada pelayan, dan disediakan satu wadah ya, untuk menaruh uang pembayaran. Semua barang yang dijual ada harganya. Kalau membayar kelebihan dan perlu kembali, silahkan mengambil sendiri. Ya. Dan apa yang terjadi? Ya. Kebanyakan kantin kejujuran yang dibuka di sekolah-sekolah itu dalam 3 bulan bangkrut semua. Karena banyak yang mengambil barang, membayar kurang dari seharusnya, atau sudah membayar kurang dari seharusnya, ngambil uang yang ada. Ya. Bahkan ada yang tidak beli, ngambil. Ya. Lalu banyak yang tutup. Kemudian ada salah satu SMA di Jakarta yang membuat solusi, tapi solusinya sama saja. Tidak bisa membuat orang jadi jujur. Ditaruh CCTV. Akibatnya kantin itu tidak bangkrut. Ya. Karena para siswa yang membeli tahu, oh saya diawasi CCTV. Ya sama saja. Itu namanya orang berbuat baik karena takut, karena ada yang mengawasi. Ya. Tetapi sebagai orang percaya yang benar-benar mengenal Tuhan, ya, baiklah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, bukan karena takut dengan manusia. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, hal-hal tidak bermoral, hal-hal tidak baik yang kita lakukan, itu menyakiti Dia. Kalau kita mengerti Dia menyertai kita, maka kita akan hidup kudus. Ya. Jadi 3 hal untuk membuktikan bahwa kita benar-benar memegang janji penyertaan Tuhan. Yang pertama, hidup jauh dari kekhawatiran dan ketakutan. Yang kedua, hidup tanpa kesepian. Yang ketiga, hidup kudus. Yang keempat, Tuhan memberikan janji Dia menyertai kita sebelum Dia naik ke surga. Rohnya ada dalam diri kita. Dan buktinya ada 5. Yang keempat adalah mendapatkan tuntunan, nasihat, penghiburan. Ya. Yohanes 16 ayat 13 menuliskan, apabila Roh Kudus datang, Dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia akan memberikan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ya. Saudara-saudara sekalian, inilah yang dimaksud dengan tuntunan. Di masa pandemi COVID ini, ya, orang-orang yang disertai Roh Kudus sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Ya. Sedangkan yang tidak tahu, bingung, seolah-olah menghadapi kegelapan. Yang kedua, ya, Dia memberikan nasihat dan konseling, memberikan bimbingan. Dalam Yohanes 14 ayat 26 ditulis penghibur, tetapi dalam Alkitab King James Version ditulis sebagai konselor. Ya. Artinya Dia selalu memberikan nasihat. Ya. Apabila kita mengalami kesulitan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hubungan sosial, selalu saja ada jalan keluar karena Roh Kudus yang di dalam kita memberikan petunjuk nasihat. Dan penyertaan itu tidak saja berupa tuntunan, nasihat, tapi juga penghiburan. Ya. Di tengah-tengah kepahitan dan kekecewaan hidup, ya, selalu ada penghiburan. Ya. Bukan dari manusia, tapi dari Roh yang ada di dalam dirimu. Yohanes 14 ayat 26 tadi menjelaskan Roh Yesus itu adalah penghibur. Ya. Ayat 27 menjelaskan damai sejahtera dari sorga. Jadi bukti bahwa janji penyertaan Tuhan waktu Dia naik ke surga ada dalam kita. Kita tidak pernah hidup di dalam kekecewaan, ya, kepahitan, kemarahan tanpa pernah selesai, karena selalu ada penghiburan. Saya ulangi lagi ya. Ketika Yesus naik ke surga, Dia memberikan janji menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus adalah Rohnya sendiri yang masuk dalam diri kita.
bukti bahwa kita benar-benar mengamini janjinya. Yang pertama, bebas dari rasa khawatir dan takut. Yang kedua, bebas dari rasa kesepian. Yang ketiga, hidup kudus. Yang keempat, mendapatkan tuntunan, nasihat, dan penghiburan. Dan yang kelima, mampu melakukan hal-hal besar. Yohanes 14 ayat 12 menuliskan, aku yaitu Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Mari kita bandingkan pelayanan para murid Yesus ketika Yesus masih menyertai mereka di dunia. Dibandingkan dengan ketika Yesus sudah meninggalkan mereka di dunia. Para murid ini ternyata melakukan hal-hal yang luar biasa. Seluruh Yerusalem mendengar Injil. Seluruh kawasan Laut Tengah mendengar Injil. Bahkan di abad ketiga, Kekaisaran Romawi yang selama beberapa abad berusaha menghancurkan kekristenan. Karena kekristenan mengajarkan tidak boleh menyebut kurios atau Tuhan kepada kaisar. Maka itu sebabnya banyak kaisar yang marah dan ingin memusnahkan kekristenan. Tapi yang terjadi pada abad ketiga, hampir lebih dari separuh kekaisaran Romawi Kristen. Secara sembunyi-sembunyi ada jenderal-jenderal, ada bangsawan-bangsawan, ada penguasa-penguasa yang Kristen. Dan Kaisar Konstantin Benedik tahu hal itu. Sehingga untuk mengamankan kedudukan kekuasaannya, dia langsung melegalkan kekristenan. Kekristenan jadi agama negara. Ya. Sesudah itu kekristenan mengalami penurunan yang luar biasa. Saudara-saudara, tetapi dari abad ketika Yesus naik ke surga sampai abad ketiga, kekristenan itu dahsyat, mengubah dunia. Tetapi dari abad ke abad kemudian, berbagai cara-cara dunia merasuki gereja dan gereja sekarang sudah padam kuasanya. Tapi di tengah pandemi COVID ini, di mana tidak bisa lagi ibadah secara seremonial, di mana ibadah-ibadah jadikan seperti event-event selebrasi, ya. Banyak orang berpikir kita harus kembali pada kekristenan yang semula, pemuritan. Bukan sekedar mentransferkan pengetahuan kekristenan, tapi mentransferkan kehidupan sejati Yesus kepada para pengikut kita. Maka janji Tuhan ini akan tergenapi. Akan melakukan hal-hal yang besar. Terakhir saya berikan satu ilustrasi. Pada suatu hari di komunitas lalat New York digemparkan oleh kemunculan seekor lalat dari Jakarta. Para lalat tahu kemampuan terbang mereka itu terbatas, tidak mungkin terbang melintasi samudra raya separuh bulatan bumi dari Jakarta ke New York. Sehingga para lalat itu bertanya pada lalat dari Jakarta, gimana cara lu bisa terbang ke New York? Maka lalat Jakarta itu berkata gampang, saya masuk ke satu taksi, kemudian pergi ke bandara. Di bandara itu saya masuk ke satu pesawat yang ke New York. Dan ketika tiba di New York, saya sudah sampai melintasi separuh bulatan bumi. Ya. Saudara-saudara, kemampuan lalat itu terbatas. Tapi dia bisa numpang pesawat. Demikianlah orang yang menyertai janji penyertaan Roh Kudus. Dia tidak menyadari kemampuan manusianya itu tidak bisa diandalkan. Sehingga dia lebih banyak mendekatkan kepada Tuhan, mendekatkan kepada firman, berdoa puasa, mencari pada Tuhan hidup kudus. Ketika dia bisa nunut pada kuasa Roh Kudus, dia bisa melakukan hal-hal yang besar. Berhentilah mengandalkan kekuatan dirimu sendiri, belajarlah mencari Tuhan. Saya akhiri renungan memperingati kenaikan Yesus ke surga. Saya ulangi lagi ringkasannya. Matius 28 ayat 19 sampai 20, pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Yang pertama berupa tugas, yaitu pada ayat 19 sampai 20a. Tugas untuk memuridkan semua orang di dunia menjadi murid Kristus. Lalu yang kedua berupa janji. Ya.
pada ayat 20b dikatakan Tuhan menjanjikan penyertaannya kepada kita sampai akhir zaman. Dan kalau kita memegang janjinya, maka 5 hal terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, bebas dari rasa khawatir dan takut. Yang kedua, bebas dari rasa kesepian. Yang ketiga, hidup kudus. Yang keempat, dapatkan tuntunan, nasihat, penghiburan. Yang kelima, mampu melakukan hal-hal besar. Kiranya renungan ini memberkati saudara, dan saya himbau putar renungan ini berkali-kali. Karena firman Tuhan bukan dipakai sekali mendengar untuk memuaskan keinginan telinga kita. Firman Tuhan adalah satu teaching, satu pelajaran, satu doktrin. Tidak cukup mendengar satu kali. Saudara harus memutarnya berkali-kali, mencatatnya, bahkan menuliskannya. Sehingga sepanjang minggu ini, renungan ini menjadi darah dan daging saudara, dan 5 hal ini menyertai saudara di masa-masa yang sulit ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Betani Sangkakala, damai sejahtera menyertai umat-Mu ini, dan mereka sungguh-sungguh mau mencari firman-Mu. Bukan sekedar mendengar, tetapi mencermati berulang kali, mempelajari, menghafalkan, dan menjadikan gaya hidup mereka, menjadi daging dan kehidupan mereka, sehingga untuk selama-lamanya kehidupan mereka memuliakan Tuhan, berubah menuju kesempurnaan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kepada kami kemampuan untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan di jam yang sama.